Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat, limpahan rahmat karunia serta hidayahnya kita sampai saat ini masih bisa merasakan indahnya hidup, indahnya umur yang Allah berikan, indahnya hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita semuanya bisa dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ada satu amalan di dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yang bagus untuk kita praktikkan. Apa amalan itu? Amalan itu adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan dengan istighfar? Istighfar adalah suatu permohonan ampun kita sebagai hamba Allah karena atas kesalahan yang kita lakukan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa kedahsyatan atau keistimewaan yang kita dapatkan ketika kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kedahsyatannya akan kita lihat dari dua kisah. Yang pertama, kisah yang pernah dialami oleh seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Suatu ketika Hasan Al-Basri pernah duduk di masjid. Ketika itu beliau didatangi oleh 4 orang laki-laki secara bergantian. Laki-laki pertama datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Hasan Al-Basri. Ya Syekh, hamba kesini mau mengadukan permasalahan hamba ya Syekh, dan tolong engkau berikan solusi terhadap permasalahan hamba. Apa permasalahan engkau? Jawab Hasan Al-Basri. Ya Syekh, di tempat hamba, di kampung hamba telah terjadi yang namanya masa panceklik. Apa yang harus kami lakukan ya Syekh? Lalu Hasan Al-Basri menjawab, bertobatlah kepada Allah dan perbanyak istighfar. Lalu selesai laki-laki pertama, datang laki-laki yang kedua. Ya Syekh, di tempat hamba, tempat tinggal hamba sendiri ya Syekh, adalah seorang yang miskin. Sudah banyak usaha yang hamba lakukan, mulai dari berjualan, berdagang, bertani dan semacamnya ya Syekh. Tapi ekonomi hamba tidak mau bangkit dan tidak mau maju ya Syekh. Apa yang harus hamba lakukan? Lalu dijawab oleh Hasan Al-Basri, bertobatlah kepada Allah dan perbanyak istighfar. Selesai laki-laki yang kedua, datang laki-laki yang ketiga mengadukan permasalahannya. Ya Syekh, hamba ini adalah seorang yang sudah menikah. Sudah lama hamba menikah ya Syekh, tapi Allah masih belum memberikan keturunan kepada hamba ya Syekh. Apa yang harus hamba lakukan? Lalu dijawab oleh Hasan Al-Basri, bertobatlah kepada Allah, perbanyak istighfar. Lalu selesai laki-laki yang ketiga, datanglah laki-laki yang keempat mengadukan permasalahannya. Ya Syekh, di kampung hamba telah terjadi kemarau panjang. Hujan tidak turun dari langit, air sungai hampir kering, sumur-sumur kering ya Syekh. Apa yang harus hamba lakukan? Apa yang harus penduduk kampung kami lakukan ya Syekh? Lalu dijawab oleh Hasan Al-Basri, bertobatlah kepada Allah, perbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah,
Astaghfirullahalazim. Selesai laki-laki yang keempat, ternyata di dalam masjid tadi ada seorang sahabat Hasan Al-Basri yang mendengar percakapan Hasan Al-Basri dengan 4 orang laki-laki tadi. Karena penasaran, ditanyakanlah oleh sahabat tadi. Sahabat tadi bernama Rabi' bin Subaih. Didekati Hasan Al-Basri, bertanyalah Rabi' bin Subaih, "Ya Syekh, ada 4 orang laki-laki yang datang menemui engkau. Yang mana 4 orang laki-laki ini mengadukan permasalahan yang berbeda. Tapi engkau hanya memberikan satu solusi ya Syekh. Yaitu solusinya adalah bertobat kepada Allah, berbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih." Kenapa demikian ya Syekh? Lalu dijawab oleh Hasan Al-Basri, "Wahai sahabatku Rabi', sebenarnya bukan akulah yang memberikan solusi terhadap permasalahan mereka seperti itu, bukan. Tapi Allah lah yang telah memberikan solusi kepada kita seperti itu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara." Maka dikatakan kepada mereka, bertobatlah dan perbanyak istighfar kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pemberi taubat. Maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, dan Allah datangkan kepadamu harta yang banyak, anak yang banyak, dan Allah adakan kepadamu sungai-sungai, dan Allah adakan kepadamu kebun-kebun yang subur. Inilah kedahsyatan istighfar yang pertama, bahwa ketika kita memperbanyak istighfar dalam kehidupan kita, maka akan memberikan dampak yang sangat besar. Apapun permasalahan kita yang terjadi kepada diri kita, kembalikanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua, kita lihat kisah yang pernah terjadi atau dialami oleh seorang ulama fikih yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah seorang ulama fikih yang bertempat tinggal di Irak. Di hari tuanya, di masa senjanya, dia pernah berkeinginan untuk pergi melakukan perjalanan ke Basrah. Tidak tahu apa yang menuntun beliau ke sana. Tiba-tiba saja datang keinginan kepada dalam hati beliau untuk beliau pergi ke Basrah. Padahal di Basrah tidak ada sanak famili, saudara, anak dan sebagainya. Tapi beliau ingin pergi ke Basrah. Lalu dibuatlah hari, disiapkan bekal. Sampai di hari H, Imam Ahmad bin Hanbal pergi melakukan perjalanan ke Basrah. Singkat cerita, sampai di Basrah ketika itu masuk waktu solat Isya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal pergi ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah. Masuk ke masjid, beliau ketika itu menjadi makmum. Ada satu hal menarik yang dapat kita lihat atau kita cermati. Orang-orang di Irak dan orang-orang di Basrah ketika itu, mereka mengenal Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka kenal dengan nama, tapi mereka tidak kenal bagaimana bentuk dari Imam Ahmad bin Hanbal ini. Karena pada waktu itu belum ada HP seperti sekarang, belum ada video seperti sekarang, belum ada TV, belum ada foto dan sebagainya. Makanya orang kenal Imam Ahmad sebagai nama saja, seorang ulama besar. Tapi orang-orang di Basrah dan Irak tidak kenal bagaimana rupa Imam Ahmad bin Hanbal ini. Maka ketika itu orang-orang di masjid cuek-cuek saja, tidak ada yang mempedulikan. Dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan dirinya kepada orang-orang jamaah masjid ketika itu. Lalu Imam Ahmad menjadi makmum. Selesai solat Isya, karena Imam Ahmad bin Hanbal ini merasa lelah dan letih, beliau istirahat sebentar di masjid. Dalam masjid itu tidur-tiduran. Tak lama tidur-tiduran untuk menghilangkan penat, menghilangkan lelah sebentar, datang marbot masjidnya. Dihampirilah Imam Ahmad bin Hanbal dengan panggilan, "Ya Syekh." Syekh di sini artinya adalah panggilan untuk orang tua. "Ya Syekh, dalam masjid ini tidak boleh tidur atau istirahat. Silakan engkau keluar." Dijawab oleh Imam Ahmad, karena Imam Ahmad ini adalah ulama yang tawadhu', ulama yang sabar dan rendah hati. Dijawab dengan baik-baik.
wahai anak muda, aku ini adalah seorang musafir yang baru melakukan perjalanan dari Irak menuju ke Basra ini. Saya lelah, letih. Biarkanlah sejenak saya istirahat di dalam masjid ini. Dijawab oleh marbut masjid tadi, tidak bisa ya Syekh, silakan engkau keluar. Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal pun keluar. Sampai di luar karena masih merasa lelah, beliau tidur di teras masjid. Tak lama kemudian datang lagi marbut masjidnya ini, menghampiri Imam Ahmad. Ya Syekh, dalam masjid tadi engkau tidak boleh tidur. Di luar ini, di teras ini juga tidak boleh tidur ya Syekh. Silakan engkau pergi. Lalu dijawab lagi oleh Imam Ahmad, wahai anak muda, aku ini seorang musafir, seorang yang sedang melakukan perjalanan. Lelah ingin istirahat sebentar. Berikanlah waktu sebentar agar aku bisa istirahat di teras masjid ini. Dijawab oleh imam masjid tadi, ya Syekh, tidak boleh, silakan engkau pergi. Ternyata kejadian Imam Ahmad diusir oleh marbut masjid ini dilihat oleh seorang penjual roti yang ketika itu rumahnya berada dekat dengan masjid. Dipanggil oleh penjual roti, ya Syekh, kalau engkau mau istirahat, silakan engkau datang ke rumahku. Insya Allah aku akan menerimamu dengan lapang hati, dengan penuh keikhlasan. Karena Imam Ahmad ini masalah, maka diterimalah tawaran dari penjual roti tadi. Imam Ahmad pergi ke rumah penjual roti. Sesampai di rumah penjual roti tadi, Imam Ahmad diberikan tempat duduk, disediakan air minum, bahkan diberikan cemilan untuk beliau bisa istirahat sejenak. Ketika istirahat sejenak, ngobrol, membicarakan hal-hal yang bisa membuat akrab. Lalu ketika itu setelah berbicara, penjual roti minta izin kepada Imam Ahmad untuk pergi ke dapur dengan tujuan mau membuat adonan kue. Ketika itu Imam Ahmad mempersilahkan penjual roti untuk membuat adonan kue. Ketika membuat adonan kue ini, ada satu hal menarik yang diperhatikan dan dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ada satu hal menarik yang dilakukan oleh penjual roti. Apa itu? Hal itu adalah ketika penjual roti ini membuat adonan kue, mengambil tepung, dia mengucapkan astagfirullah. Mengambil gula, dia ucapkan astagfirullah. Mengambil sendok, astagfirullah. Mengaduk adonan, astagfirullahaladzim. Mulutnya tidak lepas dari yang namanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Lalu karena Imam Ahmad bin Hanbal penasaran, didekatilah penjual roti tadi ke dapurnya. Wahai penjual roti, aku perhatikan ada suatu hal yang engkau lakukan menariknya aku lihat. Ketika engkau memasukkan telur, tepung, gula dan sebagainya serta mengaduk adonan, ada yang engkau lafazkan atau engkau baca. Apa yang engkau baca wahai penjual roti? Dijawab oleh penjual roti, wahai Syekh, yang aku baca semenjak aku membuat adonan adalah istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Lalu karena penasaran lagi, Imam Ahmad bertanya, wahai penjual roti, sudah berapa lama engkau melakukan hal demikian? Dijawab oleh penjual roti, ya Syekh, aku berjualan sudah hampir 20 tahun. Berarti sudah hampir 20 tahun aku melakukan hal demikian. Lalu bertanyalah Imam Ahmad bin Hanbal, wahai penjual roti, ketika engkau memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Penjual roti menjawab, ya Syekh, ketika aku memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang aku pinta, apapun yang aku doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu permintaan yang belum dikabulkan oleh Allah ya Syekh. Apa itu? Tanya Imam Ahmad. Dijawab oleh Imam penjual roti tadi, ya Syekh, ada satu keinginan yang belum dijawab oleh Allah, yaitu aku ingin bertemu dengan seorang ulama besar yang berada di Irak yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Dengar jawaban penjual roti tadi, bertakbirlah Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar, Subhanallah. Tahukah engkau wahai penjual roti,
sesungguhnya aku di sini datang dari Irak menuju ke Basrah, sampai di masjid istirahat, sholat isya istirahat, lalu diusir oleh marbut masjid, pergi keluar di terasnya istirahat, diusir lagi, dan sampai engkau panggil. Semua itu tak lain dan tak bukan adalah karena istighfar engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal itu. Mendengar jawaban Imam Ahmad bin Hanbal, maka dipujilah Allah oleh penjoroti tadi. Subhanallah, Allah telah mengabulkan doaku yang belum Allah kabulkan itu, yaitu untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Betapa dahsyatnya istighfar yang kita bacakan setiap hari, yang kita perbanyak setiap harinya. Kalaulah penjoroti tadi bisa Allah datangkan seorang ulama besar ke rumahnya karena doa-doanya dan karena istighfarnya, bagaimana dengan kita yang sama-sama dengan makhluk Allah, yang sama hamba Allah, yang sama dengan ciptaan Allah? Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memperbanyak istighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap kegundahannya. Allah akan berikan kelapangan terhadap kesempitannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah kedahsyatan istighfar itu. Bisa jadi ketika kita memperbanyak istighfar di masa pandemi ini, bisa membuat kita terhindar dari mara bahaya dan pandemi COVID-19 ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kita manfaat yang sangat banyak. Keutamaan memperbanyak istighfar itu adalah doa-doa kita yang sudah kita panjatkan kepada Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita lihat, kita bisa perhatikan dan bisa kita pahami, Nabi Muhammad pun yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk ke surga tetap beristighfar setiap harinya kepada Allah. Apalagi kita yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kekhilafan. Maka untuk itu marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.